waktu berjalan saya ingat almarhum papa saya, dia pernah pukul saya tuh sampai hampir mau mati. Itu hanya gara-gara saya nih belajar khotbah. Saya pergi satu ruang kosong, hanya ada barang-barang Di rumah. di rumah. Ya. Saya belajar khotbah, belajar pimpin pujian segala macam. Jadi belajar khotbah menghadap Barang-barang rongsokan. Lalu saya lihat, kayak ada bayangan nih dari belakang. Tahu-tahu papa saya dengan satu balok dia hantam di bagian pinggang saya tuh, hampir patah, hampir mati. Jadi kalau mau mendukung sekali sih kayak bapak saya itu tidak ya. Abang-abang saya juga mereka sudah berumah tangga toh, jadi tidak terlalu, mereka juga urus anak mereka gitu, tidak terlalu dengan saya. Jadi memang kekuatan Tuhan. Dan kalau keluarga sih, karena keluarga kami juga tidak semua bertobat, yang paling menolong sebenarnya persekutuan kayak persekutuan doa. Iya. Itu yang paling menolong. Justru nanti kalau saya sudah kuat karena Tuhan pakai persekutuan doa dukung saya mulai, contoh aja nih, saya sudah selesai sarjana teologi ya, baru saya urus papa dan mama saya menikah gereja. Jadi kami ini anak-anak tanpa pernikahan. Jadi orang-orang tua dulu bilang apa istilahnya, kumpul-kumpul begitu, kumpul kebo. Saya ini anak kumpul kebo. Jadi akhirnya saya sudah jadi pendeta baru urus papa dan mama saya nikah. Jadi kan mau ngomong dukungan dari keluarga memang susah. Tidak ada. Justru Tuhan pakai saya bawa keluarga, orang tua, papa mama diurus baik-baik ya. Bapak saya belum baptis, kami baptis dia. Mama kami baptis, bawa untuk dibaptis, dinikahkan. Biasa orang tua menikahkan anak, ini anak menikahkan. Tapi saya tidak bisa tutupin itu gitu loh. Jadi kalau ada orang yang mengalami ini dan menganggap bahwa harus keluarga, enggak juga. Kalau Tuhan sudah tangkap orang, bersyukur kalau keluarga bisa mendukung. Dan kemudian Kak Frankie, bahwa setelah saya bertobat, saya sudah mengalami itu semua, saya masuk rumah tangga saya sendiri. Saya belajar dari masa lalu. Nah di situ memang saya tidak menghakimi papa saya, tapi itulah fakta sejarahnya. Maka sebagai orang tua sekarang, sebagai suami, betapa saya menghargai istri saya. Dulu kan papa dengan mama kalau maki-maki itu kita dengar. Bapak maki mama, mama maki. Tidak ada tuntunan berumah tangga yang alkitabiah gitu loh. Itu cuma menjadi konsumsi dalam rumah tangga. Betul. Jadi kami sebagai anak-anak terluka juga sih. Akhirnya setelah saya berumah tangga, walaupun rumah tangga kami juga tidak sempurna, tapi kami lihat dalam Tuhan selalu lebih baik. Makanya betapa saya mengasihi istri saya, menghargai dia, bahkan memanggil dia dengan nama. Saya tidak mau. Apalagi orang Kuba panggil, woi lu, itu saya tidak mau. Saya tidak mau. Kalau dulu itu boleh terjadi di papa mama saya tidak mau. Begitu juga istri saya, anak-anak saya, mereka pendukung sekarang yang Tuhan pakai mendukung saya secara luar biasa. Pendukung utama malah. Baik Amel, jadi faktor keluarga itu ternyata punya pengaruh penting dalam kita kuat. Betul. Lalu faktor seperti Kamel ini, kepala keluarga, punya peran penting juga untuk menguatkan mereka. Betul. Ada yang unik dari keluarga ini yang biasa saya sudah saksikan di beberapa tayangan, dan uniknya nama anak-anaknya kan. Oke. Itu terinspirasi bagaimana sehingga nama anak-anaknya unik-unik semua tuh. Iya, memang itu saya itu ternyata sudah punya mimpi lama sebelum ketemu istri saya, belum pacaran dengan beliau pun. Saya satu kali kedatangan tamu dari Pontianak datang ke Kupang. Ternyata tamu ini hanya mau datang mau cek nama anak saya itu benar. Saya bilang, kamu tahu dari mana? Kan tahun 2004 Kak Mel khotbah di Pontianak. Itu saya baru 20 berapa tuh ya, 24 tahun kalau nggak salah, 24 atau 25 deh. Kak Mel kan bilang nanti anaknya harus seturut urutan abjad. Iya, jadi saya punya pandangan sendiri sih. Urutan abjad ini tujuannya supaya saya berharap, beriman, anak hidupnya teratur.
gitu lah. Jadi urut-urutan itu pemikiran saya. Saya rindu anak saya tuh teratur gitu loh hidupnya. Makanya kalau apa ya supaya mantap teratur ya urutan abjad ini. Lalu saya punya doa memang sebelum ketemu belum ada pacar pun saya sudah berdoa. Kalau Tuhan kasih anak saya minta 4 orang. Dan urutan abjad ini saya bagi-bagi gitu loh. Jadi 4 anak. Maka anak yang pertama dari A sampai F, Absdef. Yang tidak biasa orang baca ini ya. Anak kedua disambung dari G, H, I, J, K, L, Gitskel. Anak ketiga dari M, N, O, P, Q, R, S, Nopkirs. Lalu anak keempat Tufbexis. Itu planning ya. Iya itu planning dulu kayak gitu. Saya juga lihat dari handphone sebenarnya kan handphone itu kan ada apa huruf-huruf toh. Jadi saya lihat waduh ini mantap juga nih. Nanti baru tinggal diberi nama tengah dan lain sebagainya. Lalu saya bergumul juga untuk artinya. Misalnya Abstef, anak berkat, cinta, damai, empati, firman. Gitskel, generasi haus Injil, jalan kehidupannya lurus. Nopkirs, manusia nyatakan otoritas, power, quality, raja surgawi. Kayak gitu. Jadi memang saya rindu supaya mereka teratur dan nama mereka punya arti harus ada kaitan dengan Tuhan Allah. Begitu. Ya, jadi teman-teman kita sudah dengar yang disampaikan oleh Kamel bahwa memang keluarga sangat penting dalam membangun kita menjadi seseorang yang berinspirasi. Dan Kamel juga sudah menjadi inspirasi hebat bagi generasi sekarang. Orang bilang generasi milenial. Iya. Saya ingat karena mungkin saya tidak tahu ini yang menurut kami kami melihat bahwa 5-6 tahun ini KKR atau kegiatan besar keagamaan bisa ada di gang-gang kan ya. Betul. Kan dulunya terpusat di lapangan besar, Betul. terpusat di gedung ibadah yang harus ini atau di rumah ketua atau orang-orang yang dianggap lebih tua atau lebih dihargai. Betul. Tapi sampai mungkin 6 tahun belakangan ini muncul kegiatan-kegiatan rohani di gang-gang, ya. Di tempat-tempat yang sebenarnya seperti tadi Kamil katakan bahwa background tempatnya dulu itu basisnya preman di situ, tiba-tiba muncul di situ. Ya. Dan uniknya preman-preman yang di sekitar situ yang jadi panitia koordinator. Nah itu bagaimana bisa terpikir ide atau memang ada planning sejak 21 tahun lalu waktu mengambil keputusan ingin seperti itu? Mungkin. Ya, jadi memang ada planning ya. Setelah 21 tahun itu ambil keputusan, saya yakin bahwa Tuhan yang taruh di hati. Bahkan saya sudah mulai mendoakan tuh. Hanya kan dulu kan kemampuan juga belum ada. Awal-awal titik balik perubahan hidup itu juga banyak ejekan dan lain sebagainya. Jadi saya berdoa suatu saat saya rindu melakukan kegiatan-kegiatan besar atau kegiatan-kegiatan kecil, tidak ada masalah dan tidak harus di tempat-tempat seperti lapangan Polda NTT, Stadion Merdeka, Kupang gitu loh. Saya rindu jemput bola istilahnya. Karena saya punya pemahaman kita ini kan dipanggil dari gelap menuju terang yang ajaib. Lalu sampai di terang, kita tidak selalu kumpul dengan terang terus. Kita harus bawa terang kita ke gelap itu. Dan saya belajar dari Tuhan Yesus sendiri. Dia datang tidak cari orang benar, cari orang berdosa. Saya pikir kalau di gereja, waktu itu saya pikir tidak ada tempat di mimbar gereja juga. Karena orang kan harus lihat latar belakang, sekolah teologi di mana, begini begitu. Dan saya punya koneksi kan, satu kota Kupang kita punya link. Preman-preman, anak nakal tahu saya pasti. Nah mereka itu yang saya datang langsung, saya yang cari. Saya cari, saya bicara-bicara, buang ide, bikin kegiatan, itu hampir semua direspon luar biasa. Bahkan ada yang unik, ketika saya datang mereka bilang, aduh Pak Mel kami tidak layak. Saya bilang jangankan Anda, saya pun tidak layak. Tapi karena Tuhan sudah tangkap saya, kita mainkan. Nah itu muncullah kakak dan saya lihat pertobatan luar biasa terjadi. Yang bikin saya terpukul, satu kali saya live streaming, tanya jawab di fanpage Facebook saya.
Lalu ada orang tanya, dan penanya ini sudah jadi pendeta di Kalimantan. Dia bilang, Pak Mel, saya bertobat waktu Pak Mel KKR di Terminal Oepura pertama kali 2000 berapa? 10 apa 11 tuh. Pak Mel KKR, saya bertobat di situ Pak. Sejak itu saya buat keputusan sekolah pendeta. Jadi saya pikir memang road gang to gang itu tidak ada yang sia-sia. Kita tabur aja. Dan itu awal mulanya. Saya jemput bola lah. Pendekatan dengan istilah yang kakak-kakak, yang pemimpin-pemimpin di situ. Saya dekati mereka dan akhirnya justru ada yang saya dekati, tapi ada yang karena lihat di gang lain, di Oepura sudah buat, di Oebobo sudah buat, di Oeba sudah buat, lalu di Patupeto, di Nunhila sudah buat. Maka yang lain-lain, yang Koenino, Penfui, berlomba cari saya. Maka jadilah kegiatan itu. Ya, jadi itu menular banget. Jadi luar biasa sekali kawan-kawan yang menyaksikan program ini, bahwa masa lalu Kamel seorang preman itu ternyata sudah Tuhan rancangkan supaya bisa memenangkan preman. Betul. Jadi dari kesaksian atau cerita yang tadi Kamel katakan bahwa untuk connect ke preman-preman ini tidak susah karena memang latar belakang. Dan ini kita percaya bahwa ini karena Tuhan. Itu ada yang teman, ada yang musuh juga. Jadi teman semua sekarang. Jadi luar biasa cerita Kamel, banyak preman yang jadi pendeta, bertobat, bahkan hidup mereka lebih baik dari waktu lalu. Betul. Meskipun label preman itu akan membuat mereka punya kesaksian. Betul. Seperti yang Kamel hadapi. Nah, Kamel, saya mau tanya, kira-kira dari tadi cerita tentang pertobatan sampai sekarang, kira-kira siapa sosok yang paling bersyukur dengan perubahan yang Kamel buat? Iya. Sebelum saya singgung tentang sosok yang paling bersyukur ya, Kak Franky ya. Mungkin ini juga supaya teman-teman atau anak-anak muda yang nonton jangan salah mengerti. Anda tidak harus jadi preman dulu baru berubah. Saya soalnya pernah khotbah lalu ada anak yang bilang begitu sama mamanya. Kan mamanya suruh dia bertobat. Betul. Mamanya suruh dia bertobat, dia sudah santai aja, lihat aja Pak Mel Ato. Ngomongnya kayak gitu, itu kan jadi bahaya. Jadi buat yang nonton Maneleo TV ini, saya ingatkan Anda bukan ini kan cerita hidup orang ini beda-beda. Jadi yang Kak Franky maksudkan dan yang saya maksudkan ialah memang tidak ada yang kebetulan. Hanya saja jangan salah mengerti lalu kemudian jadi preman supaya bisa ada kesaksian. Banyak yang jadi preman malah tidak bertobat, ditangkap polisi, ditembak mati dan lain sebagainya. Jadi hati-hati masalah itu ya. Oke, jadi siapa yang paling bersyukur ya? Saya pikir yang paling bersyukur itu mama saya ya. Mama saya tuh, aduh dia tuh kan sudah sampai polisi, garnisun yang dulu biasa tangkap-tangkap saya tuh hafal beliau banget gitu loh. Dan memang jujur aja tiap kali saya ditangkap yang paling peduli, yang paling tanam kaki ya mama. Mama saya itu bilang, aduh mau kotor kayak rusak, anak saya tetap anak saya, dia salah tetap salah, dihukum silakan tapi saya akan ada dengan dia. Dan waktu saya berubah saya lihat wah beliau bangga luar biasa, bersyukur. Sampai sering kalau saya kunjungi beliau dia bilang begini, lihat mama tambah gemuk nih karena Mel sudah berubah. Ngomong kayak gitu, mama hati senang sekarang, mama hati sukacita karena Mel sudah berubah. Kalau Mel kayak dulu mama hancur, dia bilang kayak gitu. Jadi beta secara pribadi melihat wow luar biasa. Mama salah satu yang paling bersyukur ya. Semua abang-abang saya semua bersyukur. Keluarga besar pada umumnya, tapi yang paling adalah mama saya. Mungkin mama sangat bersyukur karena mengikuti perjalanan. Sangat mengikuti, banyak terluka juga beliau. Menanggung malu akibat. Benar. Jadi teman-teman Maneleo TV bicara bercerita dengan orang hebat. Pesan dari cerita ini bahwa apapun keadaan ibu kita, orang tua kita bersyukur bahwa kita bisa menjadi dampak sehingga mereka suatu saat membanggakan kita, bukan karena kita buat sesuatu kepada mereka tapi lewat sikap perubahan hidup. Betul. Dan Kamel, mungkin dari kan tadi kita bicara tentang inspirasi dan banyak orang sudah terinspirasi, gang to gang dalam kegiatan pelayanan juga berjalan dengan baik. Dan saya tertarik dengan tadi katakan bahwa saat ada yang buat seperti ini, ada juga yang buat. Dan saya percaya bahwa itu
apa yang pernah kami bilang, saya tidak punya budget, tidak punya apa-apa, tetapi Tuhan bekerja secara luar biasa, Iya, menggerakkan orang. betul. Dan pasti itu kalau mau seperti itu harus berserah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kadang-kadang orang setelah mengalami hal-hal seperti itu merasa bangga bukan karena apa-apa, tapi karena prestasi saya berhasil. Ya. Tayangan saya oke nih, ya. Penampilan saya. Nah, akhirnya banyak yang tidak jadi inspirasi. Betul. Dan saya bersyukur bahwa Kamel sampai hari ini jadi inspirasi. Iya. Hebat karena humble, ya, rendah hatinya. Iya. Karena banyak orang yang setelah di atas tidak rendah hati. Iya. Dalam hal apa saja, mau dia dalam posisi apapun, tidak semua orang sih, Betul. tapi tidak sedikit juga yang seperti itu. Dan luar biasa cerita dari Kamel, kawan-kawan yang ada di tayangan ini semoga terhibur, bukan saja terhibur tapi diberkati dan menjadi inspirasi, ya, untuk kehidupan kita lebih hebat. Mungkin Kak, ini statement terakhir Kak. Sebelum kita tutup cerita dengan orang hebat ini, apa pesan untuk generasi yang muda yang saat ini sedang nonton Manele TV untuk menjadi hebat? Ya. Iya. Jadi begini, teman-teman semua, bahwa untuk menjadi hebat dalam artian yang sesuai awal video kita ini, berubah terus dan berdampak, kalaupun jatuh bangun kembali kayak gitu. Saya pikir kuncinya ya takut Tuhan, ya. Takut Tuhan ini kan berkaitan dengan dua hal. Ada unsur kebencian, ada unsur kesukaan. Bencinya harus benci dosa, Pak. Amsal bilang takut akan Tuhan itu membenci kejahatan, dosa. Dan salah satu dosa yang paling dibenci harusnya adalah kesombongan. Nah, berkaitan dengan apa yang Kak Frankie ngomong tadi, bahwa saya tetap rendah hati dan lain sebagainya, dengan pencapaian-pencapaian pelayanan yang Tuhan izinkan saya alami, saya harus jujur bahwa saya pernah sombong, Pak. Jujur banget. Pernah ada sampai titik itu tuh, Pak. Mungkin Kak Frankie melihat di luar, ini saya orangnya apa adanya soalnya. Kak Frankie atau teman-teman, aduh rendah hati ya. Enggak juga. Saya pernah sombong, dan ingat, waktu sombong tuh langsung kena teguran. Langsung. Nah, akhirnya jadi memang harus tetap rendah hati. Waktu saya sombong karena aduh sekarang pelayanan nih, khotbah sana sini gitu. Pernah loh, Pak, jujur. Dan itu Tuhan mulai pakai banyak orang. Sesama pendeta, Tuhan pakai jemaat, Tuhan pakai istri, Tuhan pakai keluarga, tegur saya. Jadi kalau Anda tanya bagaimana supaya bisa jadi orang hebat, maksud dalam artian berdampak besar, ya di saat kita sombong Tuhan akan pakai banyak orang tegur kita. Mendingan Tuhan pakai orang daripada Tuhan pakai teguran-teguran keras, harus sorry ya, celaka atau apa. Saya percaya itu loh. Manifestasi teguran Tuhan itu masih berlaku yang kayak begitu-begitu. Jadi saya ulang-ulang, Pak. Ya dalam 21 tahun ini pernah ada titik di mana rasa diri kayak sudah hebat. Hebat tapi bukan kayak hebat di acara kita ini loh. Ini hebat yang duniawi gitu loh. Rasa diri, itu sudah pernah. Dan itu saya langsung kena teguran keras. Kalau digambarkan animasi sudah muncul tanduk. Betul. Bahkan satu kali, Pak, ini jujur aja di hadapan Tuhan, saya tidak berani macam-macam. Bahkan saya itu pernah ditegur saat berkhotbah. Karena mungkin mulai sombong. Jadi waktu saya khotbah itu tiba-tiba mikrofon saya pukul ke mulut saya, Pak. Itu hancur, hancur. Orang Kupang bilang, darah meleleh semua, di dasi-dasi semua. Dan saya yakin itu Tuhan tegur saya. Saya yakin sekali. Jadi memang kalau mau berubah dalam konteks ikut Tuhan, tidak main-main. Tidak main-main. Raja Daud ketika mulai besar, mulai hitung-hitung dia punya kekuatan seperti itu, Tuhan marah. Langsung kena penyakit sampar gila-gilaan. Itu Daud loh. Artinya gini loh, Daud aja pernah sampai titik angkuh kayak begini. Jadi apalagi cuma Mel Atok. Jadi pesan saya ialah teruslah benci dosa. Teruslah benci kesombongan. Orang yang benci kesombongan tuh terima masukan orang lain. Saya pernah orang ngomong,
lu sapan, kayak bahasa Kupang, lu sapan. Tapi lama-lama saya tidak mau, saya bertobat, karena saya ulang-ulang Tuhan hantam saya juga. Dan yang berikut tentu unsur takut Tuhan itu harus suka firman. Suka firman. Sampai hari ini saya mendisiplinkan diri saya baca Alkitab tiap hari. Tiap hari. Saya punya prinsip no Bible, no breakfast. Saya tidak akan makan pagi kalau saya tidak baca Alkitab. Dan istri saya, dia diberkati dan dia bersaksi di mana-mana tentang hal itu. Saya kaget juga beliau ngomong itu. Tapi ternyata tanpa saya sadari itu menular ke istri saya. Punya dampak. Dan dia dampaknya. Dia suami saya ini lain kayak gitu. Kira-kira itu Pak. Ya, kawan Manilio TV baca cerita dengan orang hebat. Luar biasa. Artinya kalau kita ikut Tuhan pasti lebih keren kan? Siap, pasti mutlak. Apapun yang kita hadapi, kita punya kekuatan, punya Tuhan. Saya kutip satu hamba Tuhan pernah bilang begini, Tuhan tidak akan tutup jalan yang akan kita hadapi, masalah apapun, tetapi Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk bisa melewati. Siap. Dan terima kasih Kamel untuk kesempatan hari ini di bercerita dengan orang hebat. Teman-teman yang menyaksikan program ini, semoga dengan apa yang disampaikan oleh Kamel menjadi inspirasi untuk Anda bisa menjadi orang hebat, berpengaruh dalam keluarga dan masyarakat. Sampai jumpa di tayangan kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.